Adrian, tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi loh. Aku terkesan dengan dirjen yang memimpin orkestra itu. Wah, pasti seru ya. Mengapa kamu terkesan, Kesha? Karena pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Kapan-kapan beritahu aku ya jadwal pertunjukan orkestra di televisi. Oke deh. Hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 2. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami masa pubertas dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar. Yang pertama, muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2, memahami interval nada. Hari itu, Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan W.R. Supratman. Inilah lagu yang dipelajari oleh Dayu dan teman-temannya. Pelajarilah lagu Ibu Kita Kartini sampai kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian, nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, diiringi dengan alat musik yang ada di sekitarmu. Perhatikan keselarasan suara dan musiknya jika kalian menggunakan iringan musik. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Ayo anak-anak hebat, amatilah bacaan teks pidato berikut ini. Kemudian, mari kita baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi maju untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek, seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak hebat, ayo lakukan bersama kelompokmu. Bacalah teks pidato tersebut. Nah,
Kemudian identifikasilah info-info berikut. Yang pertama, pembicara pidato, yaitu perwakilan siswa dari sebuah kelompok. Yang kedua, pendengar pidato, yaitu semua audien atau siswa dan guru. Yang ketiga, tempat pidato, yaitu pada saat kamu sudah belajar tatap muka, tempat pidatonya di sekolah. Sedangkan apabila kamu masih belajar dari rumah, tempat pidatonya adalah ketika kamu belajar melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh gurumu. Kemudian, suasana saat disampaikan pidato sangat menyenangkan. Kemudian, poin-poin penting isi pidato adalah yang pertama, 21 April adalah momen bersejarah yang harus disyukuri. Yang kedua, R.A. Kartini merupakan sosok yang sangat sabar. Yang ketiga, Ibu kita Kartini sukses mendirikan sekolah wanita. Yang keempat, Hari Kartini diperingati bangsa Indonesia setiap tahun. Dan yang kelima, sebagai generasi penerus, kita meneruskan perjuangan Ibu kita Kartini. Pada pembelajaran 1, kamu telah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Sekarang, buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema berikut ini. Nah, contohnya sebagai berikut. Rancangan konsep pidato, temanya pemimpin di sekitarku, judul meneladani Ki Hajar Dewantara, poin-poin penting isi pidato, pembukaan, kemudian sejarah Hari Pendidikan Nasional. Yang ketiga, jasa-jasa Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, harapan sebagai generasi muda. Dan yang kelima adalah penutup. Kamu telah menyanyikan lagu Ibu kita Kartini dan membaca teks pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kamu ingin mengetahui tentang kepemimpinan era Kartini pada masa itu? Ayo kita baca teks berikut berjudul Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle Stella Zihandilar. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita yang dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Nah, anak-anak hebat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks yang telah kita baca tadi. Nah, contoh jawabannya. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Yang kedua, Kartini menempuh pendidikan di ILS hingga usia 12 tahun. Yang ketiga,
Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Yang keempat, pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Yang kelima, Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 15 tahun. Yang keenam, surat-suratnya itu diterbitkan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan yang terakhir, setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa beliau. Yang kedua, sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, peduli terhadap perempuan Indonesia. Yang ketiga, berpikir maju. Yang keempat, pantang menyerah. Dan yang kelima, selalu semangat untuk Ibu Kartini memang hebat ya. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Yang ketiga, muatan IPA. KD 3.2 dan 4.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Anak-anak hebat, amatilah gambar berikut, yaitu gambar anak perempuan masih kecil dan anak perempuan yang sudah mengalami pubertas. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Diskusikanlah bersama teman sekelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan kelompok lain. Nah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Sebelum masa pubertas, dada kecil, suara tidak melengking, dan panggul kecil. Kemudian setelah masa pubertas, dada membesar, suara melengking, dan pinggul melebar. Banyak lagi contoh yang lainnya ya. Anak hebat harus semangat. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.